Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Nur Ananda. Saya akan menganalisa media sosial yang saya gunakan yaitu Instagram, TikTok, dan Twitter. Selanjutnya, latar belakang. Di era yang serba digital sekarang ini, banyak sekali sosial media yang digunakan dalam sehari-hari seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi yang bisa disebutkan mungkin tidak bisa habis untuk membicarakannya. Dalam analisa kali ini, saya membuat analisa terhadap 3 aplikasi di handphone yang sering saya gunakan dalam sehari-hari. Dengan intensitas yang bisa dikatakan satu hari pasti bisa menghabiskan 1 sampai 5 jam lebih menjelajah dari Instagram lalu ke Twitter dan ke TikTok. Ada bermacam banyak konten yang diberikan oleh 3 aplikasi itu, seperti Twitter dengan tweetnya, lalu ada Instagram dengan foto dan video yang estetik, lalu yang terakhir ada TikTok yang mengumpulkan video dengan durasi singkat yang lewat di FYP atau bisa disebut dengan For Your Page. Berikut sosial media yang digunakan oleh kebanyakan orang di zaman sekarang, diantaranya yaitu yang pertama ada Instagram. Pada umumnya, Instagram dapat diartikan sebagai aplikasi yang dapat berfungsi sebagai media untuk berbagi foto dan video dalam suatu jejaring sosial. Memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video, serta menambahkan filter untuk menambah kesan menarik pada foto dan video tersebut. Dan juga memiliki fitur seperti Instagram Question, Instagram Direct, Instagram Stories, video live Instagram, IGTV, dan fitur-fitur lainnya yang menguntungkan bagi penggunanya. Lalu untuk TikTok, TikTok biasa disebut aplikasi yang dapat mengubah dunia ini secara garis besar. Aplikasi TikTok adalah aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek dalam format secara vertikal yang dimainkan hanya dengan men-scroll layar ke atas maupun ke bawah. Yang unik dari aplikasi TikTok, algoritma TikTok bisa menyebarkan konten pengguna siapapun tanpa melihat jumlah pengikutnya. Dengan mempelajari kebiasaan para pengguna aktif lebih cepat dari aplikasi lain yang dinamakan For Your Page. Lalu untuk Twitter, sebuah sosial media yang masih tren saat ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari komputer ataupun perangkat mobile mereka dari manapun dan kapanpun. Aplikasi ini juga memiliki berbagai macam fitur seperti tweet, follow followers, unfollowing, hashtag, nama pengguna, retweet, penyikat URL, planning topik, tampilan zona direct, like mode. Dari setiap sosial media di atas yang sudah disebutkan, pasti ada kelebihan tentunya kekurangan yang mungkin bisa jadi keuntungan bagi penggunanya dan juga bisa saja merugikan bagi penggunanya. Berikut masing-masing kelebihan dan kekurangannya sosial media di atas di antaranya. Yang pertama, Instagram. Instagram memiliki kelebihan yaitu memiliki banyak fitur menarik, menyediakan layanan sistem keamanan privasi, lalu yang terakhir sebagai media pengembangan bisnis. Untuk kekurangan dari Instagram, yaitu Instagram menghabiskan kuota terlalu banyak, kualitas unggahan durasi video terlalu rendah, lalu sebagai media bisnis, wajib melakukan update setiap hari di Instagram agar mendapatkan exposure. Lalu yang kedua, untuk TikTok, untuk kelebihannya itu tidak perlu login atau daftar untuk melihat video, menyajikan video pendek menarik, pembuatan video dan proses editing mudah, banyak bermanfaat di dalamnya dan bisa pakai background, musik sesuai pilihan. Lalu untuk kekurangan dari TikTok, kurang tepat dengan pengguna dewasa, menerapkan algoritma TikTok sendiri, lalu yang ketiga hanya sebagai tren sejenak. Lalu untuk kelebihan Twitter, semua orang bisa mengikuti orang lain kecuali diblokir, ganti tema background maupun warnanya, bebas dari banner iklan, jangkauan lebih luas tidak hanya antara teman, sangat interaktif, and fleksibel, messaging platform dengan API terbuka. Lalu untuk kekurangan dari Twitter, batasan karakter posting hanya 140 karakter. Jika ternyata postingan blog yang akan Twitter memiliki jumlah karakter judul dan link yang lebih 140 karakter, maka kita harus gunakan fasilitas URL shortener untuk pendekin jumlah terakhir link. Dua, tampilan terlalu sederhana, tidak seperti Facebook yang memiliki tampilan modis dan elegan. Yang ketiga, mudah untuk salah gunakan untuk spam dan meningkatkan tingkat kebisingan. Empat, kemampuan terbatas untuk menemukan orang-orang, mirip pesan singkat, balasan langsung. Yang terakhir, mudah salah gunakan untuk melakukan spam dan tidak memiliki fitur chat seperti Facebook. Selanjutnya, kesimpulannya, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari manfaat aplikasi media sosial yang saat ini bisa menjadi jembatan kita antara satu dengan yang lainnya. Dengan berita yang bisa hanya hitungan menit, langsung bisa kita simak dan baca berita atau kejadian yang baru saja terjadi. Dan dalam sebuah kemudahan ini kita dituntut untuk lebih lama dan menelaah segala informasi dan kegunaan fitur-fitur yang ada di aplikasi atau media sosial yang kita gunakan di era digital ini. Walaupun teknologi sudah semakin maju dan canggih, kita sebagai manusia juga harus bisa mengikutinya. Jangan sampai kita hanya bisa mempergunakannya tanpa tahu akan manfaatnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian.